Oke, kembali lagi ke channel YouTube saya, Haris Rinaldi, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rekrutmen CPNS Kementerian, khususnya Kementerian PUPR tahun 2019. Pada kesempatan kali ini kita mengundang seorang teman, di mana yang bersangkutan adalah CPNS Kementerian PUPR angkatan 2018. Ya, kita panggilkan saja Mas Yusron, silakan Mas. Mas, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, Mas Yusron ini saya perkenalkan dulu, mungkin biar lebih enaknya. Mas Yusron ini adalah CPNS Kementerian PUPR tahun 2018. Mungkin lebih detailnya nanti Mas Yusron bisa perkenalan langsung ya, apakah nama, kampus, angkatan, atau mungkin ada kontak-kontak yang bisa di-share. Silakan Mas. Ya, perkenalkan ya, nama saya Yusron. Saya CPNS tahun 2018, juniornya Mas Haris. Di sini sekarang saya sedang OJT, kebetulan sekantor dengan Mas Haris di Balai Bendungan. Saya masuk tahun 2018, kemudian dalam jangka waktu 2018 hingga 2019 itu kami di rolling di masing-masing direktorat selama sekitar 2 minggu, dan kebetulan sampai saat ini berhenti di Balai Bendungan, dan alhamdulillah juga bisa ketemu dengan Mas Haris di sini. Oke. Berarti memang ya Mas Yusron ini sekarang OJT-nya di Balai Bendungan, Iya. Mas ya? Kebetulan junior saya juga, saya rekrutmen 2017. Jadi untuk prosesnya sendiri gimana Mas ya untuk angkatan 2018, karena kan memang dari segi angkatan ke yang baru ini 2019 tidak terlalu jauh, mungkin bisa di-share seperti apa prosesnya? Ya, mungkin nggak jauh beda ya dengan rekrutmen tahun 2017, dan saat ini juga 2019 yang sedang berlangsung. Rangkaian kegiatannya mungkin sama ya, administrasi, SKD, lalu SKB yang terbagi dari 2 bagian, yaitu bidang dan juga psikotes. Nah, kebetulan sekarang lagi SKB nih. Kok merasa yang gitu sih? Oh ya, memang sekarang ini setelah kemarin tuh ada proses istilahnya pengumuman hasil SKD, dan dimana ya salah satu tujuan kita buat video ini berkaitan dengan ya mungkin ya kita harus social distancing, tapi is okay menurut saya, karena memang udah pengumuman SKD dan sudah keluar nama-namanya, dan kita membuat sesuatu yang mungkin lebih bermanfaat ya, collab antara 2017-2018, di mana hasilnya nanti untuk video YouTube yang kami rasa mungkin nanti ini bisa menjadi semacam istilahnya gambaran umum seleksi kementerian, khususnya PUPR di tahun 2019 seperti apa gitu. Mungkin nanti lebih detailnya Mas Yusron bisa cerita, yang tadi udah dijelaskan dari administrasi, SKD, SKB, dan mungkin nanti sebagai pemberkasan. Tapi karena kita udah keluar SKD ya, nilai SKD dan nama-namanya, mungkin lebih detail tentang SKB itu seperti apa sih, apakah sesuai jurusan atau sesuai dengan formasi yang dilamar, atau memang ada tips-tips yang lainnya Mas? Mungkin saya balik ke pengalaman saya waktu pas SKB dulu Mas ya. Pengalaman 2018 sih? Dulu itu kalau nggak salah pengumuman itu sekitar tanggal 20 Desember. Dari 20 Desember itu jarak antara pengumuman dengan pelaksanaan untuk tesnya itu sekitar 1 minggu Mas. Jadi sekitar tanggal 27 itu tes bidang, tanggal 28 itu psikotes lanjutan. Nah, SKB itu dulu tahun 2018 itu dilaksanakan di 8 kota secara bersamaan. Bisa sambil lihat kamera Mas ya? Secara bersamaan. Dan tahun ini hanya dilaksanakan di 6 kota secara bersamaan Mas. Ada pengurangan di 2 kota, kota Palembang dan kota Surabaya kalau nggak salah, atau Jogja, saya lupa. Nah, kebetulan saya kan di sumber daya air ya, mungkin hanya sedikit apa yang kisi-kisi yang saya jalani. Dari jumlah pelamar Gimana? Dari jumlah pelamarnya berapa tahun lalu yang melamar di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sampai ke tahap SKD? Kalau nggak salah sih sekitar 2000-an ya, 2000-an, terus nanti diumumkan 3 kali formasi yang diterima ya. Iya, jadi
formasi di sumber daya air itu teknik pengairan khususnya 150 orang. Jadi untuk peserta yang bisa mengikuti SKB itu 3 kali 150. Jadi 450 ya. Terus Untuk SKB-nya sendiri, SKB-nya itu kan terdiri dari 2 jenis ya. Yang hari pertama itu ada tes bidang, yang hari keduanya itu psikotes lanjutan. Mungkin kalau misalkan untuk tes bidangnya saya ada catatan. Boleh silakan Mas. Ini semacam istilahnya notes yang bisa teman-teman di luar sana istilahnya sebagai gambaran umum bahwa ya di SKB ini ada 2 poin penting, yaitu kemampuan bidang dan yang kedua psikotes ya, ada pembobotannya sendiri ya Mas. Pembobotannya sendiri, silakan Mas, mungkin bisa ditambahkan. Iya, jadi tadi kan kita udah bahas kalau SKB-nya itu terdiri dari bidang dan psikotes. Nah, bidangnya itu sekitar mungkin dari 100% penilaian SKD dan SKB itu bidangnya sekitar 42% bobotnya Mas. 42% Iya, ya? dan psikotesnya 18%. Oke, Jadi berarti totalnya 60% ya? iya, 60% dari 100% total. Oke. Mungkin untuk saya menghimpun ada sedikit kisi-kisi SKB untuk sumber daya air, Bina Marga dan juga Cipta Karya. Oh, berarti bisa disimpulkan ini sangat lengkap ya, karena telah diskusi, sharing-sharing sama teman-teman dari berbagai direktorat SDA, Bina Marga, Cipta Karya. Jadi mungkin teman-teman yang ada di luar sana ini sangat istilahnya sangat bermanfaat ya. Saya menekankan lagi sangat bermanfaat karena memang telah diskusi dihimpun dari berbagai sumber yang nanti langsung bisa oleh mahasiswa. Mungkin kalau dari saya sendiri, karena saya dari sumber daya air ya, itu dari yang saya ingat, yang pertama mungkin yang dasar-dasar Mas. Jadi seperti jenis-jenis irigasi, bentuk irigasi seperti apa, terus perbedaan bendung dan bendungan, bagian-bagian bendungan, bagian-bagian waduk, terus emergency dam itu untuk apa, terus kualitas air tanah, kualitas air rawa, penanggulangan daya rusak air, terus kayak perhitungan curah hujan, tapi hanya yang teori-teorinya saja ya, nggak sampai ke teori-teori hitungan saja. detail kayak Iya. Penman, nggak sampai ke hitungan, jadi kayak hanya pengetahuan dasarnya aja Mas. Jadi berarti memang kalau ini saya tambahkan ya Mas, kemarin ada pertanyaan di channel YouTube saya bahwa memang kalau kita daftarnya formasi SDA apakah sesuai jurusan atau memang sesuai formasi, ternyata ini memang sesuai formasi yang kita daftar ya. Sesuai formasi sih. Jadi mungkin ada teman juga yang di SDA juga, tapi formasinya itu surveyor. Surveyor geodesi tapi dia masuk di sumber daya air. Nah, surveyor ini kan kalau dari Javumnya menginduk ke BIG ya, Badan BIG. Informasi Jadi Geospasial. kemungkinan soal-soal dari surveyor ini sendiri yang ada di PUPR maupun yang ada di BIG kurang lebih hampir sama gitu. Jadi sesuai dengan si jabatan profesional yang dilamar ya. Iya. Ini tips atau clue yang mungkin teman-teman di luar sana jika melamar formasinya mungkin dari surveyor, soalnya itu ya mungkin ya lebih ke arah surveyornya, sekitar surveyornya. Ini sangat informasi yang sangat penting, mungkin bisa di-note sama teman-teman yang lainnya. Terus bisa di-share lagi Mas? Ada lagi mungkin seperti apa itu cek dam, terus bagian-bagian polder itu apa gitu. Jadi kadang-kadang kita kan untuk menyiapkan suatu tes tertentu kita berpikir kalau yang dipelajari itu semuanya gitu, dan kita mengeksplor semuanya itu bagus, tapi kadang yang menjadi pertanyaan justru seperti hal-hal kecil yang kita tinggalkan Mas. Misalnya kayak kita berbicara tentang bagaimana cara untuk membangun sebuah bendungan, tapi kita lupa bedanya bendungan dengan bendung itu apa gitu. Jadi berarti secara konsepnya ya, iya, kadang-kadang hal-hal kecil itu yang ditanyakan gitu. Oh iya, berarti bisa saya simpulkan sementara ini bahwa memang jika kita melamar untuk Javumnya SDA, soal yang keluar itu ya SDA, dan memang ya lebih ke arah konsep gimana cara kita memahami pengertian-pengertian tersebut. Mungkin ada peraturan-peraturan juga? Atau? Kalau peraturan mungkin gini Mas ya, jadi pertanyaan yang keluar itu kan berdasarkan dari
bank soal. Oke, dari Bank soal itu kan banyak sekali. Oke. Yang saya dapat sih kebetulan tidak ada Berapa soal? peraturan. Itu 100. 100 soal dalam waktu Dalam waktu 90 menit? saya lupa lagi. Ya kurang lebih mungkin 90 menit. Iya, Kalau di zaman mungkin. saya 90 menit 100 soal. Jadi memang butuh kecepatan dan ketepatan dalam menjawab. Tapi kita bisa cross check nanti mungkin yang catatan yang 2019 ini waktunya berapa menit. Tapi kurang lebih untuk 100 soal Iya. seingat saya 90. Terus kemudian tadi mungkin dari SDA ada sedikit saya sempat bertanya ke teman-teman yang ada di Bina Marga, kira-kira apa sih yang keluar di tahun lalu, mereka tesnya seperti apa. Itu kurang lebih seperti justru malah ini di Bina Marga dia banyak soal-soal yang mengacu di spek-tek aspal dan beton gitu, jalan aspal jalan beton. Jadi mungkin buat teman-teman yang memilih Jafung teknik jalan jembatan, Khususnya bisa, buat teknik jalan jembatan. bisa membaca spek-tek aspal dan beton. Oke. Terus mungkin kalau untuk cipta karya itu yang sipil ya khususnya di teknik tata bangunan dan perumahan itu sekitar kira-kira seperti fungsi pondasi, slope, terus pengertian gambar dalam konstruksi, misalkan ada gambar as-built, gambar perencanaan, gambar shop drawing dan lain-lain gitu. Lalu seperti fungsi-fungsi alat berat, lalu seputar Manajemen proyek ya. manajemen proyek ya. Manajemen peralatan konstruksi juga. Oke. Memang kalau saya lihat dari 3 direktorat tadi SDA, Bina Marga dan Cipta Karya ya kurang lebih berkaitan dengan jabatan yang lama, terkait. dan mungkin ini nggak memang saklek tahun ini keluar seperti ini, tapi ini gambaran besarnya ya Mas. Iya. Gambaran besarnya ya kalau mau dipelajari ya mungkin lebih ke konsep seperti tadi apa bendung dan bendungnya itu bedanya seperti apa, Iya. waduk itu fungsinya apa gitu. Mungkin lebih ke definisi dari bangunan tertentu kalau misalnya di SDA, atau jenis-jenis bagian-bagian dari suatu bangunan tertentu. Nah, saya rasa memang sudah cukup jelas ya, jadi secara global SKB-nya seperti itu. Untuk ini Mas yang tahapnya kan ada 12% lagi tadi psikotesnya. iya. Kalau psikotesnya seperti apa? Kemudian di hari selanjutnya itu ada psikotes lanjutan. Tadi waktunya 1 hari Khusus SKB untuk bidang. 1 hari psikotes. Oh iya, disclaimer sedikit, untuk bidang tadi itu dilakukannya sama dengan sewaktu kita SKD, yaitu dengan CAT. Jadi Oke. waktu itu kalau saya pelaksanaannya di CAT komputer ya? Iya, waktu itu saya pelaksanaannya di kantor BKN. Di Cawang. Ya, itu. Kalau untuk psikotes selanjutnya manajemen itu ada di Smesco saya waktu itu. Jadi di hari selanjutnya itu ada satu rangkaian psikotes yang panjang menurut saya Mas. Itu mungkin kalau teman-teman yang job seeker sudah familiar dengan tes warteg ya, yang ada kotak-kotak 8 itu yang kita diminta untuk menggambar. Kemudian ada tes gambar orang dan gambar pohon. Kemudian ada tes korat yang Kraepelin, Pauli Kraepelin ya. Kemudian ada tes papikostik itu yang kepribadian. Oke. Nah selanjutnya ada tes, jadi kita diberikan satu kertas yang isinya ada lingkaran-lingkaran. Kita diminta untuk menggambar apapun itu yang berhubungan dengan lingkaran yang ada di kertas itu sebanyak-banyaknya. Nah yang terakhir itu ada sejenis esai. Kalau nggak salah pertanyaannya itu seputar jika aku menjadi, karena konteksnya kita melamar di Kementerian PUPR, jika aku menjadi ASN di PUPR gitu. Itu satu lembar bolak-balik. Berarti secara umum memang konsepnya seperti psikotes pada umumnya Mas ya. Iya. Psikotes pada umumnya memang konsep pribadi sih memang kalau untuk psikotes ini ya kita tunjukkan apa adanya Mas. Apa adanya di dalam diri kita, mungkin yang ada di dalam diri kita selama ini itulah yang dibutuhkan oleh kementerian, khususnya Kementerian PUPR. Jadi nggak perlu diakal-akalin, nggak perlu harus seperti ini, harus seperti itu, karena memang
itu ya itulah gambaran sebenarnya kita seperti apa gitu kalau untuk psikotes ya. Tapi untuk psikotes kayak Warteg dan Kraepelin sepertinya sudah banyak life hacknya tuh yang ada di internet. Teman-teman bisa lihat aja di internet masing-masing. Di internet. Memang ya itu, tapi memang kalau dari pribadi kita ya usahakan sesuai dengan apa yang ada di Ya, ada di diri kita. Berarti bisa kita simpulkan tes kemampuan bidang itu 60%, ya. 48% di kemampuan bidang, dan memang kita harus istilahnya ya banyak yang harus dipelajari, mulai dari konsep, pengertian, ya mungkin ada peraturan atau dan lain sebagainya sesuai dengan jabatan yang kita lamar. Dan 12% lainnya itu berupa soal psikotes ya. Ya. Apakah ada wawancara di sana? Kebetulan kalau untuk di PUPS kita nggak ada. Oh, tidak ada wawancara, jadi hanya semua tertulis ya? Tertulis saja. Tulis 60%. Nanti dari 60% ini ditambah nilai SKD yang 40%. Jadi ya memang harus, jika memang nilai SKD-nya besar, nggak jaminan kalau nanti di SKB-nya bakal bagus ya? Iya, karena SKB untuk bidangnya itu 70% dari 60. Oh iya, bisa dibilang seperti itu. Mungkin Mas Yusron ada semacam apa buat teman-teman di luar sana yang mungkin kan sekarang kita ya bisa diketahui bahwa virus corona ini udah menjangkau Indonesia di beberapa tempat. Ya, kita juga ngobrolnya di sini dalam kapasitas kita terbatas, dan mungkin buat teman-teman yang tidak bisa istilahnya berpergian, dan ini sarana yang sangat baik untuk memberikan informasi bahwa kurang lebih seperti ini tesnya ya. Atau ada Mas Yusron mau ditambahkan apa tips atau advice? Mungkin untuk teman-teman yang sekarang sedang menunggu pengumuman, sabar dulu aja, tetap berada di rumah. Justru ini malah jadi kesempatan yang lebih untuk teman-teman bisa mempersiapkan lebih baik lagi kan ya. Jadi sembari membantu negara untuk melewati virus ini, sembari teman-teman juga bisa mempersiapkan yang lebih baik lagi gitu. Tetap berusaha, tetap mengeksplor apa yang kira-kira dibutuhkan. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal, dan jangan lupa minta restu dari orang tua. Oke, sekian informasi yang kita serikan di channel YouTube Aris Rinaldi. Gimana Mas? Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Oh ya, sekali lagi ini Mas Yusron, CPNS tahun 2018. Angkatan berapa Mas? 2002. Oh, saya kuliah tahun 2011. Tahun 2011, masuk PU-nya 2018. Jadi buat di luar sana yang mungkin sebelumnya udah pernah kerja juga Mas ya? Pernah kerja juga, mungkin bisa daftar di Kementerian PUPR, tapi karena ini dulu stepnya selanjutnya. Jadi ya mungkin bagi yang belum lulus atau memang kerja di luar sana, ini bukan akhir dari segalanya ya, mendaftar kementerian ya. Jadi ini hanya salah satu istilahnya ikhtiar tadi seperti kata Mas Yusron untuk mungkin berbakti pada nusa dan bangsa. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe channel Aris Rinaldi. Sampai ketemu lagi, see you, tetap sehat dan sesuai anjuran yang disarankan oleh rekan di sejawat kedokteran maupun pemerintah. Terima kasih telah